paling langsung laban numbo amping bekawan-kawan. Setelah kami pelajari di Masjid Enterprise, ya ternyata memang ada persepsi yang salah dalam memandang masjid. Kita memandang masjid itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah masjidnya yayasan, masjidnya pengurus, masjidnya DKM, masjidnya kampus, masjidnya perumahan, masjidnya warga. Padahal dalam Al-Quran, Allah mengatakan masjid itu adalah masajidallah, tempat sujud kepada Allah. Yang kedua, istilah yang digunakan adalah masajida lillah, ya, bangunan tempat sujud milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau misalnya kita menganggap masjid itu adalah milik kita, milik kampus, maka setelah kita amati, masjid-masjid kita tidak akan pernah berkembang, karena kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kemudian masjid-masjid kita ini bisa berkembang? Masjidnya kita ini harus diserahkan kepada Allah, gitu ya. Jadi masajidallah dan masajidalillah, ya. Sudah tidak ada lagi namanya masjid milik pesantren, masjid milik kampus, ya, masjid milik hotel, masjid milik mall, ya. Serahkan masjid itu menjadi milik Allah, biar Allah yang mengaturnya, ya. Maka dengan demikian, ya, dengan demikian tidak ada lagi orang yang patut, ya, tidak ada satupun oknum atau makhluk yang patut kita agungkan, yang patut kita sembah, yang patut kita ikuti perintahnya selain Allah, ya. Dan ini ada perintahnya dalam surat Al-Jin, nanti kami akan tunjukkan. Nah, maka kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang para pengurus masjid di DKI ini justru membalik situasi dan keadaannya. Justru masjidlah yang punya hotel, justru masjidlah yang punya mall, justru masjidlah yang punya pasar, justru masjidlah yang punya kampus, justru masjidlah yang punya rumah sakit. Jangan dibalik. Kalau kita balik berat, Pak. Ya. Kalau misalnya masjid yang memiliki semuanya, insya Allah, ya, Allah akan bantu kita. Apa buktinya, Bung Ben? Oke, ya, buktinya banyak. Ya, masjidnya Rasulullah itu masjidallah. Ya, masjidallah itu yang di Masjid Nabawi itu tak beratap, Pak. Tidak bermarmer. Tidak ada pintunya yang satu atau dua. Tapi Masya Allah, tak sampai 10 tahun dakwahnya Rasulullah sudah sampai ke pinggir Eropa dan Afrika Utara. Ya. Kemudian dalam 10 tahun Rasulullah bisa mengembangkan sahabatnya dari 67 orang menjadi 114.000 orang. Ya. Kemudian bisa menghasilkan masyarakat yang makmur berlimpah, bahkan, ya, menciptakan konglomerat yang luar biasa. Ya, yang disampaikan oleh Gurunda Haji Muhammad Nur Hasan ternyata benar adanya. Ya. Bahwa beliau membangun Masjid Kapal Munjalan hanya dengan 1,5 M, dalam waktu 8 tahun sudah berkembang menjadi 150 miliar aset, ya. Dan hari ini atas izin Allah, ya, jiswab kami sudah mencapai sekitar 9 miliaran per bulan. Nah, saya coba setback sebentar, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang keteguhan tauhid dari para guru kami, ya. Wabil khusus Haji Muhammad Nur Hasan dengan Ustadz Lukmanul Hakim. Beliau memang betul-betul menjadikan masjid ini masjidnya Allah, bukan masjidnya Ustadz Nur Hasan, bukan masjidnya Ustadz Lukmanul Hakim. Inilah yang menjadi dasarnya sahabat sekalian surat Al-Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Masajidalillah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun, ya, di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi seseorang itu adalah manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita bikin masjid masih menyembah itu maksudnya tunduk, patuh dengan ketua yayasan, patuh dengan ketua DPRD, patuh dengan gubernur, bupati dan segala macam, ya kan? Maka jangan harap masjid kita bisa berkembang. Maksudnya bukan patuh tidak nurut, bukan itu, tapi menggunakan SOP-nya kampus kita, menggunakan ADRT-nya partai politik kita, menggunakan ADRT-nya pemerintah daerah. Sementara ADRT-nya Allah kita buang. Apa itu ADRT-nya Allah dalam mengelola masjid? Ya, Quran. Ya, Quran inilah adalah manual booknya untuk mengelola masjid. Ya, kok bisa seperti itu? Karena masjid ini milik Allah. Ya, Allah memiliki masjid, Allah bikin manual booknya. Ya, nah manual book itu disusun dalam Al-Quran.